Qanaah adalah merasa puas dengan apa yang Allah karuniakan. Merasa puas dengan apa yang Allah karuniakan. Di sini Nabi menyebutkan sallallahu alaihi wasallam, qad aflaha man aslama. Sungguh beruntung, sungguh sukses orang Islam. Anda perhatikan, jadi orang Islam itu orang yang sukses. Orang yang bahagia itu orang Islam. Allah menyebutkan qad aflahal mu'minun. Sungguh sukses orang beriman. Alladzina hum fi salatihim khasyun, dan seterusnya, yang khusyuk dalam salatnya. Jadi orang Islam itu orang yang sukses, orang yang beruntung. Kemudian yang kedua, sebab orang yang tidak masuk Islam nggak akan sukses, nggak akan beruntung. Orang yang tidak masuk Islam nggak akan beruntung, dia nggak akan sukses selama-lamanya. Wa rizqa kafafan, diberikan rezeki cukup. Artinya rezeki meskipun apa adanya, pas-pasan diberikan, dia cukup dengan apa adanya. Yang ketiga, wa qanna Allah bima ata, dan Allah menjadikannya puas dengan karunia-Nya. Artinya puas dia dengan rezeki yang Allah berikan. Ini penting ini untuk antum ketahui. Antum sebagai talibul ilm, ya, antum sebagai penuntut ilmu, antum sebagai guru atau yang lainnya, antum harus merasa cukup dengan apa yang Allah berikan. Gaji yang diberikan, harus merasa syukur dengan apa yang Allah berikan kepada kita. Antum usaha, kerja, dagang, atau antum jualan di pinggir jalan, sedikit dapat, syukuri. Kalau kita syukur, ditambah nggak itu rezeki? Ditambah. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Kalau seandainya kamu syukur akan ditambah nikmat itu. Kalau kamu kufur, azabku sangat pedih. Kemudian antum perhatikan lagi, kalau kita qanaah dengan apa yang Allah berikan, kita puas nih. Dikasih sehari kita umpamanya dapat usaha kita cuma 5.000 rupiah, 10.000. Puas kita dengan itu, maka kita jadi orang yang paling kaya di muka bumi ini. Karena itulah yang Allah bagi kepada kita. Kita sudah ikhtiar dari mulai pagi sampai siang, ikhtiar sudah cukup. Kemudian itu dapat, ya udah syukuri nikmat itu. Jangan ya kok cuma dapat segini, atau dicela, dicaci maki, nggak boleh. Ini nggak syukur kepada Allah. Rezeki yang diberikan cukup, syukuri. Makanya Nabi bersabda, orang yang syukur dengan rezeki yang Allah berikan, jadi orang yang paling kaya di muka bumi ini. Kata Nabi, warda bima qasamallahu laka takun aghanan nas. Redolah dengan apa yang Allah berikan kepada kamu, kamu jadi orang yang paling kaya di muka bumi ini. Itu perhatikan, antum sebagai talibul, syukur dengan apa yang ada, dengan nikmat itu. Syukur. Antum harus bagi waktu ini untuk belajar. Belajar ini untuk ilmu ibadah. Jangan nggak puas. Kalau nggak puas, ya namanya hawa nafsu, ada puas nggak? Nggak bakal ada puasnya. Maka Nabi berlindung tadi doa yang tadi, yang antum harus hafal itu doa itu. Nabi berdoa, Allahumma inni a'udzubika min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha wa min nafsin la tashba' wa min da'watin sayyi'ah. Ya Allah, aku berlindung dari ilmu yang tidak bermanfaat, dari hati yang tidak khusyuk, dari nafsu yang tidak pernah puas, dan dari doa yang tidak dikabulkan. Nafsu nggak pernah ada puasnya. Maka antum puas. Karena nggak puas, kadang-kadang apa? Sudah waktunya dia belajar, nuntut ilmu, kerjanya apa? Lembur. Nggak ada kerja lembur. Antum kerja apa adanya cukup. Dari hari Senin sampai Jumat cukup udah kerja. Jangan tambah lagi. Ada kewajiban antum untuk apa? Untuk kepada orang tua. Kewajiban kepada Allah, kepada orang tua, pada istri, kepada anak. Kemudian apa? Nuntut ilmu ini wajib atau tidak? Wajib. Dikorbankan nuntut ilmu untuk apa? Pekerjaan. Nggak boleh. Itu yang tadi yang saya jelaskan itu. Cukup dengan apa yang ada. Dengan rezeki yang Allah berikan. Jadi qanaah, kita harus merasa qanaah dengan apa yang ada. Ini sifat yang paling baik dan bekal ini, yang paling baik bagi seorang muslim. Makanya kata Syekh Utsaimin rahimahullah, kata beliau, antum melihat itu, qanaah adalah sikap paling utama yang harus dimiliki oleh seorang penuntut ilmu. Maksudnya adalah menerima apa adanya, apa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan tidak menginginkan menjadi orang kaya. Karena sebagian penuntut ilmu ingin mengikuti tren orang-orang kaya, sehingga ia banyak mengeluarkan biaya untuk makan, minum, pakaian, tempat tidur dan lainnya, yang pada akhirnya berujung pada menumpuknya apa? Utang. Ini adalah sikap yang salah. Oleh karena itu hendaklah engkau menjadi orang yang qanaah, karena sifat ini adalah sebaik-baik bekal bagi seorang muslim. Makanya di antara keutamaan dan keistimewaan
salafus saleh, para sahabat, mereka mampu, mereka beli, mereka nggak mampu, udah mereka apa adanya hidup. Tidak utang. Kalau ini kan utang semuanya. Sepeda utang, piring utang, motor utang, sampai daleman utang. La haula wala quwwata illa billah. La haula wala quwwata illa billah. Ini keterlaluan. Antum kan thalibul ilmi, cukup dengan apa yang ada. Mampu beli, nggak mampu ya sudah. Nggak mungkin orang nggak dikasih rezeki sama Allah. Orang kita ruku, sujud, pasti dikasih rezeki sama Allah. Tapi merasa puas dengan rezeki yang Allah berikan itu. Itu masih puas. Jangan antum lihat Sayyidul Anbiya wal Mursalin Nabi Muhammad SAW. Di rumahnya cuma ada 3 butir kurma. Nggak ada yang lain. Tapi nggak minta-minta pada manusia, tidak. Cukup dengan apa yang ada. Sempat nggak masak Nabi. Sampai pernah Nabi SAW, Abu Bakar dan Umar keluar, nggak ada makanan dari rumahnya. Keluar, nggak ada makanan di rumahnya. Alhamdulillah ada sahabat yang paham, kemudian diajak makan. Ini terjadi pada Sayyidul Anbiya wal Mursalin. Pada sahabat yang mulia Abu Bakar dan Umar. Yang mereka diridhoi Allah. Tempatnya semuanya di sorga. Seperti itu. Allah cinta kepada mereka semuanya. Kita, begitu juga keadaan kita. Kalau kita nggak punya apa, sabar. Dengan rezeki yang Allah berikan kepada kita. Cukup dengan apa yang minta kepada Allah. Jangan minta kepada manusia, jangan. Maka kita jadi orang yang paling kaya di muka bumi. Dan kita mulia. Mulianya manusia kata Nabi, yang pertama dengan sholat malam. Yang kedua tidak mengharapkan sesuatu dari manusia. Wa'alam anna syarafal mu'min qiyamuhu bil-lail wa izzahu istighna'u 'anil nas, kata Nabi SAW. Ketahuilah kemuliaan seorang muslim dengan dia bangun di tengah malam. Dan kemuliaan dia dengan tidak mengharapkan sesuatu dari manusia. Paham ini? Ya.